Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap melanjutkan teologi mistik untuk seri ketiga. Kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Teologi mistik itu bertujuan bagaimana kita mengasihi Tuhan secara rahasia. Kerahasiaan hubungan kita dengan Tuhan harus semakin dominan dalam kehidupan kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu persoalan privasi, persoalan pribadi. Suami tidak bisa menumpang kepada istri, istri tidak bisa menumpang kepada suami, bahkan jemaat tidak bisa menumpang kepada pendeta, pendeta juga tidak bisa menumpang kepada sesamanya. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan secara pribadi yang terus-menerus harus dipupuk, harus dibina, harus dilanjutkan secara kontinu, secara progresif lebih tepatnya. Kalau orang memiliki hubungan dengan Tuhan secara progresif, maka dia akan mengalami sebuah sukacita yang luar biasa, hubungan yang terus berlanjut, hubungan yang memiliki keintiman yang semakin lekat, semakin dekat, dan semakin merasakan apa yang tidak kelihatan, yang tidak dirasakan orang lain, dia rasakan. Allah itu menjadi sangat kekinian, Allah yang kekal itu sangat membumi, Allah yang tidak kelihatan itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan belajar begitu banyak hal-hal yang mistik, terutama kita akan belajar dari asal kekristenan. Kita mengetahui kekristenan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Yahudi. Bangsa Israel, bangsa Yahudi merupakan benang merah yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kekristenan. Namun demikian juga kita tidak bisa keranjingan atau kerasukan keyahudian. Dikit-dikit kita berkolaborasi menghubungkan segala tindakan kekristenan dengan keyahudian. Kita tidak sedang beriman kepada kebudayaan, tetapi kita beriman kepada pribadi Kristus. Kita tidak boleh kembali ke Taurat sentris, tetapi kita harus kembali ke Kristus sentris. Orang-orang yang senantiasa kepingin kembali ke Taurat sentris, dia akan menggunakan seluruh kebudayaan, adat istiadat, cara hidup orang-orang Yahudi yang kemudian cara-cara itu diadopsi dalam kekristenan di zaman modern ini. Padahal kita harus mengakui bahwa Kristus Yesus memang harus diakui dia mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Tetapi kita sedang mencontoh kehidupan Kristus, bukan mencontoh keyahudiannya. Kalau kita mencontoh keyahudiannya, mari silakan. Monggo kalau hal itu membuat nyaman iman saudara. Ingat ya, Yesus menggunakan jubah putih. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu menggunakan jubah. Entah jubah putih, entah jubah hitam. Dia menggunakan aksesoris Taurat dalam kehidupannya. Yesus menggunakan jenggotnya panjang, dan orang-orang Yahudi sekarang, khususnya orang-orang Yahudi ortodok, mereka menggunakan jenggot yang panjang. Semakin jenggotnya panjang, semakin nampak spiritualitasnya. Yesus disunat hari ke-8. Apakah kita harus melakukan hal yang sama? Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Apa kita juga harus melakukan hal yang sama? Kita tidak boleh
meyahudikan kekristenan. Sehingga kita harus sadar juga bahwa kekristenan tidak sedang berpusat kepada kebudayaan, tetapi kita berpusat kepada karakter Kristus dan pengajarannya. Namun tidak ada salahnya kita belajar pengajaran orang-orang Yahudi, bagaimana cara mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita belajar tentang mistik orang Yahudi. Dalam slide saya dikatakan begini, kita belajar tentang mistik orang Yahudi. Mistik orang Yahudi itu yakni dimulai dari Kabala. Ya. Dan Kabala itu merupakan sebuah ajaran yang dicontoh hari demi hari untuk kehidupan orang-orang Yahudi. Kabala itu memiliki arti sebuah kebenaran yang penting yang kita bisa lihat, yang memiliki arti secara harafiah, berarti menerima. Menerima itu apa? Menerima sebuah pengertian, menerima tradisi-tradisi yang diterima. Tradisi apa? Sebuah bentuk esoterik dari mistisisme Yahudi, yakni hal-hal yang spiritual, hal-hal yang bernuansa kekekalan, bernuansa surga, bernuansa kemuliaan. Jadi esoterik dari misteri Yahudi itu yang berupaya untuk menyingkapkan pengertian-pengertian mistis yang terselubung dalam Tanakh. Dalam Tanakh itu kitab suci orang Ibrani. Jadi kitab suci orang Ibrani, kitab suci orang Yahudi namanya Tanakh. Kalau kita namanya Alkitab. Kabala menawarkan pemahaman mistik ke dalam hakikat ilahi. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran yang disadur dari kitab suci Kabala itu, ya, dari Tanakh maksud saya, di Kabala itu dikisahkan, diceritakan, dirangkum tentang berbagai mana ajaran-ajaran tentang hakikat ilahi, tentang keberadaan atau esensi dan substansinya Tuhan yang sebenarnya bagaimana. Sehingga orang lebih menyukai Kabala, lebih tunduk kepada Kabala daripada belajar dari Tanakh, kitab suci orang Yahudi. Ingat, kitab suci orang Yahudi itu tidak hanya Taurat. Kitab suci orang Yahudi itu tidak hanya Taurat. Taurat itu apa? Taurat itu kehidupan, undang-undang yang dipakai oleh bangsa Israel di zaman kuno, yakni aturan kehidupan hari demi hari. Ya, bagaimana orang menikah, bagaimana kalau orang membunuh, bagaimana kalau orang membohongi. Nah, di situ ada hukum sipil. Hukum sipil mengatur secara jelas dalam Taurat itu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kenapa tampar pipi kanan, berikan pipi kiri? Atau matamu dicongkel kanan, kamu mencongkel mata kiri. Contohnya begitu. Artinya apa? Artinya ketika kita dilakukan atau terjadi sesuatu, ditonjok mata kanan, maka ditonjok mata kiri adil. Jangan cuma ditonjok mata kanan, orangnya dibunuh, rumahnya dibakar, keluarganya dibunuh. Itu ketidakadilan. Jadi hukum sipil itu mengatur sebuah keadilan
Kalau kita sekarang adalah peraturan-peraturan perundang-undangan, baik perdana maupun perdata. Itu hukum hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Amerika, Eropa, atau Indonesia, Asia. Kita mau mencontoh mengambilnya, ya tentu tidak, bukan. Kita belajar di sana juga ada hukum ibadah. Hukum ibadah itu adalah bagaimana seseorang mau mencari keselamatan, pengampunan dosa harus menyembelih kambing, menyembelih merpati, dan lain sebagainya. Itu untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Indonesia, Amerika, Eropa, Afrika, dan lain sebagainya. Itu khusus untuk orang Yahudi. Karena apa? Pengampunan dosa, keselamatan itu sudah selesai di dalam Yesus Kristus. Namun di dalam Taurat itu ada namanya 10 perintah Tuhan yang berlaku secara general untuk semua bangsa. Secara tersurat 1-4 untuk bangsa Yahudi, tapi secara tersirat untuk seluruh bangsa. Saya tidak perlu menerangkan itu. Tetapi 5-10 mau tersurat mau tersirat, hormatilah ayah ibumu, itu bangsa manapun harus menghormati orang tuanya. Jangan membunuh, bangsa dimanapun sepanjang sejarah manusia hidup tidak boleh membunuh. Nah, tetapi Tanak itu, Alkitab suci bangsa Yahudi, orang Israel itu tidak hanya Taurat. Di sana ada tulisan-tulisan suci, ada nabi-nabi, ada puisi, ada sejarah, dan lain sebagainya. Alkitab itu persis dengan Alkitab kita, orang-orang Kristen. Namun dalam Tanak itu rabi-rabi Yahudi menyitir kebenaran-kebenaran, merangkum kebenaran-kebenaran itu yang bernuansa esoterik tadi, yang bernuansa magic, yang bernuansa mistik, sebuah kerahasiaan tentang Tuhan, maka dikumpulkan dalam Kabala. Dalam slide selanjutnya, kita belajar sebuah kebenaran tentang ajaran-ajaran itu, tentang Kabala. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kabala itu juga merupakan terjemahan dari mistisisme, yakni pengetahuan gaib. Orang ngomong gaib. Pengetahuan yang adikodrati, pengetahuan yang supranatural. Karena Allah kita, Allah orang-orang Kristen, Allah Alkitab, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Elohim Yahweh itu Allah yang adikodrati, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang gaib maksudnya. Sehingga perlu disadari kita perlu pengetahuan-pengetahuan yang gaib itu dan belajar dari orang-orang Yahudi, tradisi Yahudi yang berhubungan dengan esensi Tuhan. Esensi itu pribadi terdalam. Apakah itu memerlukan teks suci, pengalaman atau cara kerja? Kabala percaya bahwa Tuhan bergerak dengan cara yang misterius. Ingat, Tuhan bergerak dengan cara yang sangat misterius. Namun kaum kabalis, orang yang mengikuti pengajaran Kabala namanya kabalis. Kaum kabalis juga percaya bahwa pengetahuan dan pemahaman sejati tentang proses batin yang misterius itu dapat diperoleh dan melalui pengetahuan itu keintiman terbesar dengan Tuhan dapat dicapai.
Saudara, Allahnya orang Yahudi itu juga Allahnya orang Kristen. Kita perlu tahu bahwa Allahnya perjanjian lama sama dengan Allahnya perjanjian baru. Allah perjanjian lama memang belum begitu nyata, belum kelihatan mata, belum secara jelas berada dalam keberadaan manusiawi yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Gambar Allah yang samar-samar itu, gambar Allah yang tidak kelihatan itu begitu nyata, bisa kelihatan di zaman Yesus, bisa diraba dan diterawang, bisa dipegang. Tetapi Allahnya perjanjian lama sama dengan Allahnya perjanjian baru. Hanya ajaran-ajaran di masa lalu yang menyesatkan bahwa ajaran perjanjian lama dengan ajaran perjanjian baru itu berbeda. Perjanjian lama Allahnya adalah Allah yang sadis, Allah yang dimana Allah itu membuat kekejaman di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Tetapi Allah perjanjian baru adalah Allah yang kasih. Nah, itu persoalan yang akan kita bahas nanti. Tetapi inti esensi tentang keberadaan Allah perjanjian lama itu diungkap di Kabala, sehingga orang-orang Yahudi punya hubungan keintiman yang luar biasa secara personal, khususnya rabi-rabi tingkat tertentu. Mungkin itu tidak diketahui jemaat, itu tidak dimengerti oleh orang awam, dan kita dapat belajar dari sini. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Sohar, kumpulan komentar tertulis dan mistis tentang Taurat, dianggap sebagai fondasi Kabala. Ditulis dalam bahasa Aram abad pertengahan dan Ibrani abad pertengahan juga. Sohar dimaksudkan untuk membimbing para Kabala dalam perjalanan spiritual mereka, membantu mereka mencapai tingkat keterhubungan yang lebih besar dengan Tuhan yang mereka inginkan. Pemikiran kabalistik sering dianggap sebagai mistisisme Yahudi. Para praktisinya cenderung memandang pencipta dan ciptaan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai entitas yang terpisah. Dan mereka ingin mengalami keintiman dengan Tuhan. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Itu kembali kepada ciptaan mula-mula, bukan? Itu kembali kepada ciptaan di mana Adam dan Hawa bisa berkomunikasi, bisa berconnecting dengan Tuhan. Surga itu menyatu dengan Firdaus. Allah tidak memerlukan sebuah perantara, sebuah tool yang lain untuk mengunjungi Adam. Karena Firdaus itu tempat di mana Adam hidup. Dan Firdaus itulah tempat di mana Allah juga bisa hidup. Jadi entitas ini bukan entitas yang berbeda, pribadi yang sama. Oleh sebab itu, sebenarnya itu manusia pertama adalah manusia daging yang dibungkus roh, atau manusia roh yang dibungkus daging. Yang betul yang pertama, manusia daging yang dibungkus roh. Adam tidak punya keinginan apapun juga, karena yang membungkus kedagingannya itu rohnya.
maka dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dia bisa berbincang-bincang dengan Tuhan, dagingnya tidak menghalangi, kedagingannya tidak ada fungsinya. Karena apa? Yang membungkus itu rohnya, keinginannya adalah keinginan roh. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya itu dibungkus oleh daging. Maka ketika Allah datang, dagingnya itu menghalangi. Daging itu menghalangi, kenapa? Di situ yang muncul perasaan takut. Perasaan takut di mana? Perasaan yang ada di daging. Dia mulai bingung, takut, terasa malu. Perasaan malu dari mana? Itu bukan perasaan roh, tapi perasaan daging. Sehingga harus dipahami, manusia yang pertama adalah manusia daging yang dibungkus roh. Jadi peran roh itu adalah peran yang terus-menerus bergerak, terus-menerus bisa berkoneksi dengan Tuhan, terus-menerus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dagingnya tidak menghalangi, kedagingannya tidak bisa membatasi, karena dia ada dalam bungkusnya. Tetapi sesudah manusia jatuh dalam dosa, roh manusia itu begitu kecil dan dagingnya dominan. Baru saja keinginan mempersembahkan korban, kedagingannya Kain membunuh, kedagingannya Kain membantai adiknya. Yang muncul dalam ibadah pun hal-hal yang rohani, hal-hal yang spiritual dibelenggu dengan kedagingan. Tetapi kita bersyukur Kristus kembali hadir menjadikan kita manusia roh. Maka Paulus berkata, "Hai manusia Allah." Oleh sebab itu kita akan belajar hal itu nanti, tetapi kita akan belajar tentang Kabalah yang terus-menerus akan kita pahami secara jelas. Beberapa hal yang penting yang akan kita pahami dalam slide selanjutnya, maka kita lihat hal yang penting yang kita perlu mengerti dan memahami tentang Kabalah itu, karena orang-orang Yahudi memiliki hubungan yang sangat spesial, hubungan rohani orang-orang Yahudi itu begitu luar biasa, maka kita mengerti hal yang penting. Nah, mistisisme tidak identik dengan sohar, kita perlu tahu. Karena sohar itu merupakan dasar dari Kabalah kan. Atau dalam hal ini dengan Kabalah. Namun banyak orang yang saat ini berpikir sohar adalah teks dasar mistisisme Yahudi. Dan Kabalisme adalah satu-satunya ekspresi mistisisme Yahudi. Meskipun sohar telah menjadi teks utama untuk studi mistisisme Yahudi di zaman modern, studi yang lebih dalam akan mengungkapkan banyak area di mana ia menyimpan teks-teks Alkitabiah. Meskipun sohar masih memegang banyak prinsip Alkitabiah, sohar mempopulerkan ide-ide yang lain yang dilarang oleh Alkitab. Jadi tidak semua ajaran Yahudi, tidak semua ajaran sohar itu Alkitabiah. Karena ada beberapa yang dilarang oleh Alkitab, seperti reinkarnasi dan komunikasi dengan orang mati. Ia bahkan memberikan narasi penciptaan yang kontradiktif. Hal ini tidak kita bahas lebih dalam lagi karena kita tidak sedang belajar teologi perjanjian lama di mana penciptaan dan kontradiksi itu ada. Nah, kita akan memahami satu baris. Kabalisme adalah serangkaian praktek yang muncul dari interpretasi khusus teks mistik dan yang mengacu pada banyak tradisi kuno yang semuanya diduga merupakan bagian dari tradisi lisan yang sedang berlangsung yang secara dramatis telah menyimpang dari ajaran Alkitab. Saudara,
Di sini kita tidak mempelajari hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Hal ini kita tidak mengungkap apa saja yang bertentangan dengan Alkitab secara rinci. Itu menghabiskan tenaga kita. Yang kita hanya cari adalah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tentu akan kita lanjutkan pelajaran ini dalam sesi keempat. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.